lebih mudah mengingat negatifnya ketika dibandingkan dengan kita harus disuruh menyebutkan 10 kebaikannya gitu. Hai semua, jumpa lagi di ERV Project. Di episode ini, saya bersama narasumber, dia seorang kontributor media, kontributor daerah untuk Kompas TV. Dia adalah Kardian Narayana, alias Cotek. Hai, Tek. Halo, Bro. Lama nggak jumpa, Bro, ya? Teman lama, teman kuliah. Kalau dia di jalur yang benar, kuliahnya PGSD, lanjutnya ke jadi guru, tapi lagi kuliah PGSD, lanjutnya dari wartawan. Ya, tapi sama-sama meliput aktivitas, ya kan? Kan bagus tuh jadi wartawan, jadi kita bisa tahu aktivitas. Nah, ini Bro, ini terkait dengan profesi ente sekarang sebagai seorang media. Nah, ini kan berkaitan dengan kondisi pendidikan di era pandemi. Di lapangan pasti kan banyak ketemu tentang bagaimana respon orang tua terhadap pendidikan saat ini. Terutama kan masalah daring nih. Anak bawa handphone, terus anak diberikan tugas oleh guru, diberikan materi lewat handphone. Nah, selama Cotek di media, tentu kan ketemu masalah-masalah seperti ini. Apa respon yang diberikan oleh orang tua? Nah, mungkin dari sudut pandang Cotek sebagai pelaku media atau sebagai seorang orang tua. Silakan. Kalau misalnya ke arah respon, bagaimana sih respon orang tua gitu? Kalau misalnya dari sudut pandang wartawan sendiri kan memang dalam artian ini kan menjadi hal baru sesungguhnya gitu. Jadi karena ini hal baru, jadi semua saya yakin banyak orang yang nggak siap, termasuk guru-guru, karena kita harus mengakui bahwa tidak semua guru-guru kita, jangankan guru ya, mungkin sampai dengan dosen yang tidak siap dengan teknik pembelajaran online. Lebih kepada mereka permasalahannya bukan di materi ya, tapi lebih kepada teknis kan ya, karena banyak yang buta tentang teknis sih sebenarnya gitu, bukan buta dengan materinya kan itu. Kan seperti itu nih pertama. Terus kalau misalnya dilihat dari Rage selaku orang tua gitu misalnya, ya Rage sendiri dari udah lama nih ya, menginginkan bahwa sekolah itu tidak lagi full day gitu loh. Dalam artian ya jadwal ke sekolahnya dikurangi gitu dari dulu gitu, karena Rage merasa bahwa soft skill anak-anak itu butuh untuk dikembangkan gitu. Jika misalnya dia full day school dan Rage tidak yakin bahwa sekolah-sekolah kita siap dengan itu gitu, dengan full day school gitu, dengan prasarana dan sarananya gitu, ya mending anak-anak jangan sekolah full, karena mereka juga butuh berteman ya, butuh berteman yang tidak hanya di rumahnya saja atau enggak tidak hanya di sekolahnya saja, dan butuh pelajaran-pelajaran lain gitu. Dan Rage sih di awal-awal pandemi di Facebook Rage malah ngomong gitu, malah nge-status gitu, sempat bikin status bahwa sekolah itu sampai Kamis aja gitu. Kenapa, Cuma Sabtu Minggu ya, jadi Senin sampai dengan Kamis nggak usah full day school gitu. Nggak usah full day school, belajar gitu. Belajar benar-benar real, belajar anak-anak di sekolah secara akademis gitu misalnya. Terus 3 hari dari Jumat, Sabtu, Minggu, itu lebih kepada Jumat, Sabtu itu mungkin lebih kepada soft skill yang misalnya mungkin teknisnya bisa misalnya orang tua wajib untuk misalnya ngemang les gitu lah, bukan les ya kan, mengantarkan anaknya gitu misalnya, atau mewajibkan anaknya untuk ikut di sanggar gitu misalnya, ikut di sanggar tari, ikut di olahraga atau yang apa. Yang penting tidak yang penting tidak les pelajaran gitu. Rage sih lebih sepakat sedikit tuh, karena kalau bahasa kita nggak sebutkan itu sebagai pelajaran ya. Kalau bahasa ya itu lebih kepada soft skill ya gitu, kemampuan bahasa itu gitu. Ya Rage sih lebih setuju dengan itu ya gitu. Oke. Jadi anak-anak juga lebih banyak di rumah ya gitu loh. Oke, ini menarik ini tentang bagaimana kan Senin sampai Kamis itu mereka belajar full di sekolah kan begitu ya, tetapi bukan full day kan. Nah, kemudian tadi dikatakan Jumat dan Sabtu
peran orang tua yang mungkin dengan sanggar, terus dengan ekstra-ekstra yang di luar pelajaran. Nah, apakah yakin itu orang tua akan mau ikut serta dalam eh, membantu anaknya untuk sanggar? Kan padahal itu perlu biaya juga kan? Iya, memang sih kalau kita bicara tentang perlu biaya, iya kita perlu biaya. Tapi kan sanggar-sanggar tidak harus gini loh. Bukan berarti ke sanggar gitu misalnya. Misalnya kan kalau di Desa Ragen ya di Banjartegal Bedidi gitu, bahwa seketurun-turuninya yang mengelola sanggar, jadi mereka menyiapkan tari, mereka menyiapkan pencaksilat, mereka menyiapkan tabuh gitu. Ya, mereka kan lebih ke Banjar akhirnya gitu. Anak-anak lebih ke Banjar gitu. Memang sih bayar ya, dan cukup ya raga untuk saya di Buleleng, mereka kan hanya bayar 5.000 per sekali datang. Bahkan bahkan ada yang kurang dari itu. Gitu. Dan itu kan worth it sekali. Toh juga anak-anak membekal bisa 10 ribuan sekali masuk. Iya benar sih, benar sih. Nah, cuman kan apakah ini kan pendapat ini ya kita share aja deh. Ketika mereka anggap dah ke sanggar, ke Banjar atau ke komunitas-komunitas kan begitu ya, baik itu komunitas apapun, apakah itu dihitung dalam kegiatan sekolah atau terlepas dari kegiatan sekolah? Uh, bis, kalau ini kan bicara tataran kebijakan akhirnya kan. Ya, 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 betul. Aku sih berharapnya kalau misalnya itu menjadi bisa dua-duanya gitu loh. Tidak masuk sebagai pelajaran sekolah atau misalnya masuk sebagai pelajaran sekolah. Jadi orang tuanya pun wajib melaporkan anaknya aktivitasnya hari ini apa. Oke, berarti tetap Kan ada gitu misalnya. sinergi. Lanjut. Iya. Tetap ada sinergi antara sekolah dan orang tua ya gitu. Oke. Ya ragu sih. Gitu. Oke, ini ide-ide yang cukup menarik, tapi saya lebih suka tadi dengan bahasa itu bukan sebagai pelajaran. Padahal kan kalau bahasa itu ya tatanan bahasa, misalnya anak-anak kan harus tahu apa itu subjek, predikat, objek. Itu kan juga bagian dari materi. Bahasa itu kan bukan sekadar bagaimana hanya mereka mampu berkomunikasi. Kan begitu, Teh? Iya, maksudnya gini, itu kan teorinya. Secara bahasa itu kan teorinya nih. Iya, benar. Teorinya ya kita tahu subjek, predikat, SPOK itu wajib gitu Ya, kan. Kata sambung yang kayak gitu kan. benar. Terus majas nih gitu kan. Terus kalau misalnya bahasa Inggris ada grammar kan gitu kan. Oke. Tapi kan bahasa, kita penekanan bahasa itu lebih kepada kemampuan. Kemampuan berbicara gitu. Ya, kemampuan berbicara, kemampuan yang lain yang begitu patut misalnya bahasa Inggris gitu kan lebih dinilainya lebih kan ada speaking, reading, writing kan gitu kan. Itu kan lebih kepada kemampuan sebenarnya. Nah, tapi kalau kemampuan itu kalau tidak didukung oleh teori, gimana? Bagaimana kita bisa bercakap-cakap sementara kita tidak tahu bagaimana anggaplah ketika kita menulis misalnya, bagaimana kita bisa menulis kalau kita tidak tahu kapan harus menggunakan predikat, kapan harus menggunakan objek, kan begitu? Nah, kalau dia bicara teori, akhirnya kan dia masuknya di pelajaran nih. Gitu. Mm-mm. Kalau di konteks rage Busan ngomong bahwa bahasa itu tidak masuk dalam konteks pelajaran, maksudnya gini, ketika Jumat Sabtu itu orang tua boleh meleskan anaknya dengan les bahasa Indonesia, les bahasa Inggris, les bahasa Bali gitu misalnya, atau les bahasa Jepang. Tapi nggak boleh meleskan mata pelajaran yang lain gitu, misalnya matematika, IPA, IPS gitu. Itu dileskan lagi gitu misalnya kan. Ya Ragu sih kurang sepakat dengan itu ya, karena Ragu pengalaman gini. Saya sempat nganter anak-anak nih ikut kemah gitu, ikut kemah dan lomba udah lama 2011-an lebih kalau nggak salah. Waktu pramuka. Waktu di Pramuka gitu kan, waktu itu Indonesia Scott Challenge kalau masih ingat. Di tim Ragu, di tim yang di sekolah yang kebetulan saya bina itu, ada anak yang olimpiade bro. Ada anak olimpiade dan menang nasional. Nah, harapannya kan ini menjadi peluang bahwa saya poin ini saya akan dapat gitu. Dapat emasnya deh gitu. Tapi ternyata ketika dengan pola lomba yang tidak di kelas duduk di ruangan yang duduk menjawab itu, mereka sambil bergerak sambil menjawab, mereka grogi. Oke. Nah, itu loh grogi. Akhirnya mereka nggak dapat nilai apa-apa, kalah karena ketum gitu loh. Nah, menurut Raga bahwa
Raga berpikir bahwa ya hal-hal seperti ini kan ketika anak didoktrin untuk menghafal, didoktrin harus ingat dan lain sebagainya gitu loh, tanpa diberikan interaksi-interaksi yang lain, akhirnya kan merubah dirinya sendiri. Makanya Raga ngomong bahasa itu penting. Ketika dia bisa ngobrol, menggunakan bahasa dengan benar gitu, ngobrol, nutur dengan benar. Karena bahasa ini kan larinya akhirnya kemana literasi, mereka membaca, gitu loh. Karena kan berbeda sekali antara membaca literasi dengan membaca pelajaran, beda banget. Secara konteks kan berbeda sekali itu. Gitu. Oke, berarti bisa diambil begini, artinya secara teoritik siswa tetap diberikan kan begitu. Nah, teori-teori yang mereka miliki kemudian diaplikasikan lewat kegiatan-kegiatan di luar sekolah. Seperti itu kan? Ya. Oke. Lebih setuju. Ya, berarti tetap menurut saya sendiri teori penting dan plus praktik. Karena di bahasa, oke, salah satunya bahasa itu kan memang ada kemampuan menyimak, membaca, menulis, berbicara kan begitu. Jadi mereka siswa itu memang harus ketika diberikan teori harus bisa aplikatif kan begitu. Saya setuju. Haus, Bro? Ya, kan memang kalau sekarang misalnya gini, kita lihat anak-anak ini full ada di sekolah. Interaksi apa yang mereka dapat di lingkungannya? Di lingkungan sekolah banyak kan? Mereka dengan teman, dengan guru. Maaf, lingkungan rumahnya. Sorry. Maaf, bukan lingkungan. Maksud aku lingkungan di rumahnya gitu. Ketika aktivitinya terlalu penuh di rumah. Gitu. Ketika aktivitasnya terlalu penuh di sekolah. Di sekolah. Ya. Oke. Nah, dengan karena ini pengalaman Raga pribadi gitu. Ketika punya anak yang akhirnya aktif di olahraga, jadwal latihannya kan kenceng, apalagi mau event. Iya, benar. Gitu sebelum corona waktu ini kan mereka persiapan Porjar ya. Iya. Itu setiap hari lo latihan. Dan Raga, saya melihat sendiri bahwa beberapa anak-anak SMP terutama, SMP, SMA itu mereka nggak bisa latihan. Kenapa? Karena apa? Karena full day. Ya. Gitu loh. Karena full day, dan sedangkan seharusnya kalau full day kan fasilitas ada nih. Sedangkan mereka di sekolahnya nggak ada lapangan, kekengkenan. Berarti kan bukan salah siswa atau salah siapa kan? Berarti kan memang ketika kebijakan full day anggap udah diambil kan. Misal, berarti kan secara sekolah ataupun lembaga atau apapun itu kan harus siap sarana prasarana kan? Iya kan? Iya. Oke, benar. Nah, semoga ini menjadi catatan evaluasi. Ini kan di sisi ambil dari pendapat orang tua sendiri tentang bagaimana pelaksanaan. Nah, Ragi ingin melihat begini. Tentang tadi dibilang bahwa secara teknis kesiapan guru ataupun lembaga atau sumber dayanya tentang bagaimana melakukan pembelajaran lewat daring. Terutama penggunaan secara teknis ya. Kalau materi pasti yakin guru-guru atau dosen atau siapa kan pasti bisa. Tapi secara teknis itu adalah lebih sekarang itu, kemarin bahkan ada salah satu surat di sayembara surat menteri itu orang tua sampai hutang untuk beli kuota. Nah, itu kan berarti penggunaan handphone. Nah, sementara Cotek sendiri melihat bagaimana penggunaan handphone bagi anak-anak itu di era pandemi ini. Penggunaan handphone bagi anak-anak ya. Kita nggak bicara tentang saat pandemi ya. Tapi bicara gimana sih kondisi anak-anak sekarang sampai dengan handphone gitu. Handphone itu barangnya nyata bagi mereka bro sekarang. Mereka lahir udah lihat HP soalnya. Mereka jauh lebih dekat dengan handphone ya. Iya. Lain caranya ragep idah merelekan kali ule-ule mak gak ini itu lo melayangan itu. Apa ule-ule itu? Aneh apa kulit-kulit tuh ya aneh di sekolah tuh biasanya ada tanah misi apa raga alih betul itu kilin-kilinin gitu paman binatang itu Pak, musuh binatang itu. Itu kan zaman lalu. Beda banget terus. Ya Raga sih Raga cukup berdamai dengan itu gitu. Raga cukup berdamai dengan itu dan akhirnya memberikan anak Raga anak saya sendiri untuk
mereka bisa boleh main HP. Cuma ada kontrol yang harus kita benar-benar kita lakukan. Nah, kontrol yang dilakukan? Kontrol manual itu adalah ngecek. Kontrol manual itu ngecek HP-nya apa yang ditonton, history, searching-nya kan bisa kita lihat semua. Nah, kan itu. Nah, ini kadang-kadang orang tua yang nggak paham kayak gini dikalahin sama anaknya gitu loh. Anaknya jauh lebih canggih ketimbang orang tuanya gitu loh. Nah, itu trouble teknis. Trouble teknis tuh. Dan itu terjadi kan memang kadang-kadang sudah disembunyikan di mana YouTube-nya bahkan ketemu kan. Nah, itu dah. Pengalamannya Cote gimana cara memanage seperti itu? Sebenarnya ini bukan promosi ya. Promosi saya tidak di-endorse sama siapapun gitu. Google itu menyiapkan email anak-anak loh, yang terkoneksi dengan orang tuanya. Lebih detail. Mungkin banyak orang tua yang nggak paham, atau saya harap atau orang tua banyak yang udah tahu. Sebenarnya itu sangat bermanfaat. Jadi kita buatkan email atas nama anak kita sendiri, tanggal lahirnya sendiri gitu, tanpa harus menipu-nipu. Identitas si anak yang benar. Ya, identitas si anak yang benar. Nah, nanti di sana itu ada penanggung jawab. Penanggung jawabnya siapa? Orang tuanya siapa? Email orang tuanya. Itu. Email orang tua. Akhirnya, email itu akan terkoneksi. Yang di HP ini kan di Play Store itu semuanya pakai email kan? Iya. Gitu loh. Akhirnya dia akan ke-lock sendiri gitu. Jadi kalau misalnya si anak mau install apapun gitu, mau install game gitu misalnya kan, mereka akan mencari orang tuanya untuk minta password. Jadi apa sih passwordnya ya? Jadi misalnya dia mau nginstal game apa gitu, Mahasti Anak Raga saya gitu. Dia mau install game apa gitu, terus dia kasih ke saya tahu gamenya game apa, apakah itu layak atau enggak gamenya apa gitu. Jadi kita tahu juga dia main game apa saja gitu. Terus kita kasih, saya tuh ketik sandinya, ya akhirnya baru bisa install. Atau misalnya dia menginstal apapun yang misalnya memang dikategorikan untuk semua umur gitu misalnya, dia akan ke-report di HP kita, masuk ke email kita, bahwa hari ini akun ini melakukan ini gitu. Jadi ke-report semua. Ya. Berarti dengan cara kontrol seperti ini kan aktivitas anak bisa diketahui oleh orang tua ya? Iya. Nah, kadang-kadang kan anak-anak experience juga nih. Mereka nginstal aja gitu. Terus tiba-tiba blank. Kan gitu kan lumayan bro kalau blank HP kan. Ganti baru. Gitu. Nah kita bisa tahu loh, tahu kenapa saya mau nginstal ini gitu. Ngapain kamu nginstal ini? Game yang waktu ini bagaimana? Saya nggak suka gitu. Ya udah di-uninstall belum? Udah, misalnya ini udah di-uninstall baru dia bisa install lagi gitu. Oke. Jadi Raga cukup terbantu dengan itu gitu. Berarti dengan adanya, bukan promosi atau apa ya, dengan melakukan pemantauan dengan menggunakan email anak dan email orang tua, secara tidak langsung orang tua dapat mengontrol bagaimana aktivitas aktivitas anak kan begitu. Dan yang kedua, ketika mereka melakukan menginstal, jadi ketika itu terjadi trouble, orang tua juga akan tahu kan. Berarti di sini kan secara tidak langsung ada interaksi komunikasi antara orang tua dengan anak kan begitu ya? Iya, benar. Oke. Nah, bagaimana jika anak tersebut begini, mereka menggunakan handphone tadi kan udah dibatasi dengan email dengan apa-apa. Terus sekarang bagaimana ketika mereka menggunakan handphone untuk kegiatan lain? Misalnya sekarang kan itu banyak itu TikTok. Itu gimana? Bisa dibatasi dengan aplikasi yang tadi, dengan cara yang tadi? Bisa sekali, karena ini pengalaman anak saya sendiri, anak Raga berdiri bahwa dia dong install TikTok, dan Raga takon gitu. Ngapain install TikTok? Untuk apa? Kepentingannya apa dia menginstal TikTok? Terus terang kebetulan Raga memang sing demen TikTok ya. Memang menikmati orang bikin TikTok, tapi tidak pernah melakukan bikin TikTok gitu. Tapi awas lo, nanti pengen. Apa dong? Raga tetap kontrol itu ya. Ketika dia mau install apapun, Raga selalu mempertanyakan kenapa kamu mau menginstal ini, apa berbedanya dengan game yang lainnya gitu. Misalnya Raga selalu melakukan itu soalnya. Nah, Cote ini kan bergelut di bidang media.
pernah nggak mencoba mengajarkan anak itu bagaimana sih menggunakan handphone untuk ya sekadar untuk merekam, untuk membuat video atau mendokumentasikan apa aktivitasnya? Karena kan oke, salah satunya pembelajaran daring saat ini kan mereka mendokumentasikan kemudian melaporkan kepada gurunya. Pernah melatih anak untuk melakukan itu? Sesungguhnya anak-anak itu udah bisa, nggak perlu kita ajarin ya. Mereka jauh lebih, perkembangannya lebih cepat dibandingin kita. Karena mereka Sekali baru lagi, lahir udah ketemu HP. ya, ya. Paling Rage lebih kepada misalnya, kalau misalnya kamu pakai blitz di malam hari, apa sih bedanya misalnya kalau kamu pakai blitz malam sama nggak pakai blitz gitu? Di kondisi seperti apa yang seharusnya kamu, kalau misalnya kamu pakai blitz harus sedekat apa dengan objeknya? Rage paling lebih ke itu ya. Oh, lebih Teknis ke seperti itu. teknis-teknis seperti Lebih itu. ke teknis. Terus misalnya posisi gambar, front ground, dan gitu tuh. Ya background tuh harus dipikirkan, kamu bikin apa. Lebih ke gitu, Gen. Tapi kalau Kira-kira masalah foto selfie dan lain sebagainya tuh udah mereka lebih canggih, bahkan dukung kamu. secara teknis mereka suka ya kalau misalnya diajak untuk menggunakan handphone, untuk mengeksplorasi handphone mereka sebagai kegiatan dokumentasi. Ya bisa aja ya, bisa aja. Anak-anak bisa aja lebih suka ke sana gitu. Yang karena kalau kuncinya apakah mereka lebih suka dengan handphone? Ya. Iya, pasti. Nah, masalah eksplorisasinya kan itu apakah mereka mau bikin gambar atau apa itu kan kita nggak bisa tahu. Nggak semua orang suka foto kan. Mm-mm. Nah, itu nggak semua orang suka video gitu. Nah, sekarang kan ketika pembelajaran daring ini kan bagi anak-anak yang memiliki handphone, mereka kan full itu diberikan handphone sama orang tua. Sementara orang tua yang sibuk, mereka kan harus bekerja. Nah, di sisi lain kan ada juga anak-anak yang tidak memiliki handphone. Mereka harus nunggu orang tuanya datang. Pernah nggak ketemu kasus yang begini di lapangan? Kalau yang kayak gitu sih pernah ya. Kalau ketemu di lapangan sih enggak. Kalau ini cerita dari teman-teman guru. Ini cerita dari teman-teman guru. Ini kan guru masih kan. Iya. Ini cerita dari teman-teman guru nih. Kebetulan saya juga aktif terlibat di proyek Asosiasi Dokumentaris Nusantara yang merekam tentang pandemi ini juga gitu, proyek film dokumenter ini. Ada salah satu temanya adalah belajar di rumah dan Rage mengunjungi teman saya yang sedang hamil besar, perempuan di Seririt. Terus dan Rage menanyakan tentang itu gitu, bahwa gimana sih kondisi orang tua dan anak-anak saat belajar seperti ini. Bahkan ada anak-anaknya yang sama sekali nggak dapat tugas, nggak ada HP. Karena itu dah. Karena HP. memang Terus sarananya itu nggak ada. Nah, itu udah sarannya nggak ada. Terus temanku yang kondisinya hamil besar nggak mungkin akan bawain tugasnya ke Tugas rumahnya ya. karena cukup jauh. Iya, karena cukup jauh ya dan jalannya rusak gitu kan gitu. Nah, ini memang jadi problem. Jadi problem banget gitu. Ini salah satu problem banget. Kita yang di Bali aja mengalami seperti ini. Iya, benar-benar. Bagaimana dengan teman-teman kita yang di luar Bali yang sinyalnya belum bagus gitu, atau nggak mereka memang taraf ekonominya lebih kurang gitu misalnya. Nah, tapi Ya, ini bagaimanapun jadi PR ya. PR. Itu dah, karena Ya, bagaimanapun juga pendidikan kan harus tetap berlanjut kan begitu ya. ya. Yang menjadikan PR apa? Ya pertama kan teknologi kan jelas nih, karena nggak bisa gitu kan, karena teknologi. Terus ya harus dicarikan fasilitas-fasilitas lainnya gitu. Ya mereka harus bertemu, jalan satu-satunya mereka harus bertemu, kembali ke konvensional. Iya, Kan semoga. bisa 25, kan maksimal 25 orang nih gitu. Kan kalau misalnya sisanya sudah punya HP gitu dan sebagainya, kan dia mungkin bisa dibawa ke sekolah atau misalnya harus dikasih tugasnya dan sebagainya. Kembali lagi tadi ya, seperti di pembicaraan awal itu, teknis.
Ya, teknis. Kalau mau bicara online mah bisa-bisa aja semua gitu. Tapi masalah teknis ya, teknis didukung sarana, teknis sumber daya manusia juga kan, dan yang pasti itu masalah kuota internet itu menjadi sekarang bahkan menjadi konsumsi utama nampaknya untuk bagi anak-anak terus untuk memenuhi kuota mereka kan begitu ya. Uh, ya kan salah satu bidang ekonomi yang masih bisa bertahan di kondisi pandemi ini kan alat kesehatan, alat komunikasi gitu, telekomunikasi itu kan masih bertahan sampai dengan sekarang. Itu udah skema bisnisnya seperti itu. Ya terkait dengan kuota, saya berterima kasih kepada Pak Menteri nih, Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim gitu, karena memberikan kebijakan dana BOS untuk diberikan kuota, walaupun tidak banyak, tapi saya cuma mensyukuri subsidinya gitu. Karena anak saya dapat subsidi gini lah, subsidi kartu lah gitu, subsidi paket dapat lah gitu untuk pembelajaran 1 bulan terakhir ya. Kan Juni ini kan sudah nggak ada pembelajaran kan, kan sudah ulangan dan sebagainya. Di bulan April Mei ini sempat dapat subsidi sih, walaupun nggak banyak. Makanya kan guru-guru akhirnya diminta tidak mengirimkan video, hanya mengirimkan foto aja ya, jadi kuotanya lebih aman. Iya benar. Terima kasih untuk Mas Menteri. Ya. Nggak tahu nih di tempat lain dilakukan atau tidak ya. Yang jelas di SD Panarage, di SD 1 Banjar Tegal, kita dapat orang tua dapat subsidi kartu baru, paket ya, subsidi paket internet gitu, dengan cara memberikan kartu baru. Oke, mungkin di tempat lain kebijakannya berbeda. Itu kan kembali lagi dari kebijakan Pak Menteri, kemudian diturunkan ke daerah, itu kan kita nggak tahu di masing-masing daerah kan, bro. Itu masalah teknis, itu bukan wilayah kita ya. Nah, di sekolah itu gimana? Anak-anaknya dapat gini nggak? Dapat subsidi nggak? Gitu loh. Itu masalah teknis, bro. Itu masalah kebijakan, itu di luar daripada kemampuan kita kan. Itu kan tetap kembali kebijakan. Artinya apa yang disampaikan Pak Menteri itu kan harus diterjemahkan di masing-masing daerah kan begitu. Jadi tetap pengambil kebijakannya adalah pimpinan daerah itu sendiri. Oke? Ya. Tapi Ragi yakin begini, apa yang sudah diskemakan oleh pemerintah masing-masing itu adalah demi kebaikan pendidikan di daerah utamanya. Kan begitu. Kita harus yakin itu. Cukup diplomatis jawabannya. Itu ya faktanya seperti itu ya. Ya beda-beda kebijakan. Saya juga nggak tahu apakah di Buleleng semua sekolah menerapkan itu, saya juga nggak tahu. Yang jelas saya selaku perwakilan orang tua menyampaikan bahwa ada subsidi untuk itu. Ini nggak tahu nih ke depan kayak gimana. Ada subsidi lagi. Pasti ada. Atau semoga ada. Ya kan, kalau misalnya nih anggap dah kita belum bisa ke sekolah lagi gitu, anak-anak belum bisa ke sekolah lagi, dan anak-anak kan kangen, mereka ketemu dengan teman-temannya kangen. Ya mungkin ya ada wacana, tak baca di beberapa berita media-media online itu, katanya ada wacana seminggu sekali anak-anak sekolah kan gitu. Ya berarti kan ada PR baru lagi untuk guru. Benar, guru selalu disediakan pekerjaan rumah ya, tentang bagaimana, apalagi dengan kondisi yang kita akan rencananya memasuki new normal kan begitu. Jadi apa-apa yang sekarang ini yang mungkin kemarin masih belum normal, sehingga besok ini harus menjadi normal yang baru kan begitu. Tentang bagaimana teknis, memang banyak beredar bahwa akan ada pembelajaran model blended, terus apakah akan pembelajaran daring full berlangsung, itu pasti dari menunggu kebijakan antara kementerian dengan Satgas sendiri kan, Satgas COVID sendiri kan, kementerian tentu tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Nah, tapi yang pasti begini, pemerintah Indonesia secara umum pasti menginginkan agar rakyat, bangsanya, siswa-siswanya, atau semuanya agar bisa kembali ke dalam kondisi normal, kan begitu. Nah, dari guru inginnya apa? Kan gitu loh Jani, apakah mau online atau apa gitu kan? Balik di wawancara nih. Enggak, kita ngobrol aja gitu. Ngobrol aja. Dari guru pengennya apa tentang new normal gitu loh. Oke, kalau misalnya dari guru pengennya sebenarnya kalau new normal itu
Kalau memang anak-anak bisa sekolah dengan kondisi biasa, kenapa tidak, kan begitu. Tetapi kalau memang anggap di kota-kota atau di daerah tertentu kan kondisi kelas itu kan tidak sama. Misal di beberapa tempat itu satu kelas bisa lebih dari 30 sampai 40 kan. Padahal dari ketetapan yang dibilang maksimal 25 orang, kan begitu? Nah, sisanya baru dibawa kemana? Ini kan harus dipikirkan apakah mereka ada sekolah shift, misalnya sekarang hari Senin nomor 1 sampai nomor 15, Selasa 16 sampai seterusnya. Nah, kalau memang itu bisa dilakukan, kenapa tidak? Nah, akan tetapi kalau misalnya demi memutus rantai ini kita harus daring, ya kenapa tidak daring saja? Tapi dengan catatan, tadi dari segi guru mungkin disubsidi juga kuota, kan penting itu. Terus dari segi siswa juga harus dipikirkan. Karena kan orang tua siswa juga kan ada dampaknya. Ada yang pekerjaannya terdampak daripada COVID ini, kan begitu, Bro. Jadi jangan sampai kebutuhan sehari-hari mereka itu akan berkurang karena untuk memenuhi kebutuhan kuota. Kalau saya yakin surat edaran dari Mas Menteri itu memang salah satunya untuk membantu orang tua dari siswa untuk menanggulangi hal tersebut walaupun jumlahnya tidak sangat banyak. Nah, begitu. Itu dari segi perspektif saya ya. Yang ragu gini, dengan kondisi pandemi, terus menghadapi new normal gitu kan, menghadapi new normal nih, dengan kebijakan yang lama itu adalah zonasi, Ya. ya pola-pola belajar sekolah alam itu kan bisa dilakukan. Sekarang loh kalau kita lihat sekolah-sekolah internasional yang ada di Bali gitu, polanya kembali ke pola-pola mau mengenalkan alam gitu, dan mereka bayar mahal di sana gitu. Untuk hal-hal seperti itu memang dengan pendampingan yang cukup serius ya, dengan cara-cara yang pendekatan-pendekatan yang berbeda, metode pengajaran, teknik pengajaran kan mereka menggunakan lebih bagus lah ya, mungkin lebih bagus, saya juga nggak tahu karena saya nggak pernah ngajar di sekolah internasional jadi nggak bisa memberikan pengalaman. Nah dengan zonasi seperti ini sebenarnya kan lebih gampang sekarang belajar di Balai Banjari gitu, sesekali belajar di Balai Banjar, sesekali belajar di Subak gitu misalnya, atau nggak sesekali belajar di Pura gitu kan, bisa aja kan satu zonasi Iya. Cuman kan begitu ya, ketika kecuali realita zonasinya tidak sesuai dengan kenyataan, enggak lah. Itu tidak kan sesuai dengan harapan. obrolan kita ngelantur nih. Ya cara raga tenang-tenangin ya, cara raga tenang-tenangin ya. Mau sekolah 1 minggu sekali, mau setiap hari gitu loh. Mau dari rumah gitu misalnya. Raga cukup tenang aja ya. Cukup tenang karena Kenapa? apa? Sekolah raga raga ngasuh ang panak tuh di sekolah di rumah gitu loh. Tidak Yang hanya tidak jarak jauh 100 gitu. ya 100 berapa paling 200 meter dari rumah gitu. Kalau misalnya belnya bunyi di sekolah, kedengeran sampai di rumah, soalnya anak baru jalan, itu juga anak belum terlambat. Tapi kan ada daerah-daerah yang memang sekolahnya jauh, Bro, di gunung misalnya. Kan mereka memang bukan karena mereka ingin sekolah jauh, tapi kan karena sekolahnya terletak jauh, kan memang begitu, Bro. Iya, udahlah kalau misalnya sekolahnya jauh, memang karena geografisnya nggak masalah gitu loh. Dalam artian ya harus kita maklumi. Tapi karena geografisnya yang landai-landai, yang di kota gitu, misalnya sengaja memilih anak saya masuk dini gitu kan. Jadi Nah, yang jauh dari rumah kan gitu. kalau SD itu zonasi, SD, SMP kan sekarang sesuai dengan kebijakan kan zona, Bro. Jadi tetap zona terdekat yang diutamakan. Oke? Okay? Bagaimana proses penilaian untuk anak-anak nih? Ini orang tua ya. Saya selaku orang tua nanya kepada guru, walaupun mungkin kebijakannya pasti akan berbeda gitu. Tapi sebenarnya saya dapat pada saja. Sistem penilaiannya nanti seperti apa, Bro? Kan ini udah mau riok rapotan anak-anak. Oke, nah beberapa sekolah yang menerapkan pembelajaran daring, mereka kan ada menggunakan banyak platform, ada yang WA Group, kan begitu, ada yang Google Classroom, ada yang Quizzes maybe.
kan itu langsung direkam penilaiannya. Jadi penilaian pandemi itu kan berlaku kalau nggak salah mulai Maret kan, berarti Januari, Februari mereka kan sudah punya nilai. Nah, nilai dari Maret sampai April itu kan bisa dikonversi dengan takaran kebijakan masing-masing sekolah. Jadi begitu. Tuh. Berarti nilainya naik turunnya nggak jauh-jauh dari KKM ya? Iya, tergantung bagaimana kemampuan siswa menjawab kan selama pembelajaran daring yang tahu kan guru. Nah, kembali lagi apakah kenapa? Apa? Nah, Ternyata pelajaran anak-anak tuh ruwet sekarang ya. kenapa ruwet? Ya, anaknya sebagai mantan guru yang pernah ngajar juga gitu loh. Dibandingkan dengan waktu dulu ngajain sampai dengan Jani yang bandingkan gitu. Agak ruwet yang sekarang ya. Serem sekali loh pelajaran anak-anak sekarang. Enggak sih, seram mungkin karena memang ya orang tua harus mengikuti perkembangan pendidikan. Kan pendidikan itu sifatnya harus menyesuaikan. Masa lagi ke zaman dahulu kalah kan enggak lah. Apa? Udah. Oke. Ada lagi? Jadi kesimpulannya adalah HP itu bisa penggunaan HP di zaman ini itu tetap harus di pengawasan orang tua, apalagi untuk siswa-siswa sekolah dasar, begitu ya? Ya, benar banget. Harus itu. Oke, coba berikan pesan kepada orang tua tentang bagaimana seberapa pentingkah HP bagi anak. Ini dari sudut pandang Cotek selaku orang tua ya. Nah, terkait dengan perkembangan teknologi, HP yang begitu cukup cepat perkembangannya gitu, drastis banget perkembangannya ketika ada Android dan berkembang ya. Sekali lagi bahwa kehidupan ini kan bertumbuh gitu. Ya kita harus beradaptasi tentang itu. Begitu juga dengan orang tua juga harus beradaptasi terhadap kondisi seperti ini. Karena anak-anak kita terlahir mereka sudah melihat teknologi seperti ini. Sangat berbeda dengan kita mungkin yang umuran 30 tahun ke atas gitu, melihatnya bahwa kita belum lahir di kondisi yang ada teknologi. Dan sekali lagi orang tua harus bisa berdamai dengan kondisi seperti ini. Dan orang tua juga harus belajar beradaptasi terhadap bagaimana bisa memanfaatkan teknologi ini gitu. Dan karena sekarang sumber informasi, posisi orang tua pun mulai tergeser ya. Kalau dulu orang tua adalah sumber informasi satu-satunya. Dulu ketika zaman saya ya masih kecil, beberapa hal nanya ke orang tua. Tapi sekarang sumber informasi untuk anak-anak sendiri kan tidak hanya bersumber dari orang tuanya. Mereka karena mereka sudah tahu bisa googling, bisa mencari, searching berita apa yang mereka ingin tahu gitu. Ya kita sebagai orang tua ya fungsinya kontrol, karena informasi begitu sangat mudah akan masuk ke anak-anak. Kita orang tua fungsinya hanya kontrol, melihat bagaimana perkembangan pertumbuhan anak-anak kita dengan teknologinya. Dan sekali lagi bahwa tidak semua ketika anak-anak kita selalu rajin main HP, hanya main HP saja akan berdampak negatif, tidak semua seperti itu. Tapi saya punya beberapa teman yang anaknya jago berbahasa, jago melakukan apa-apa, semuanya dari HP. Itu. Jadi mari kita ambil sisi positifnya, yang negatifnya dibuang. Karena terkadang kita hanya bisa mengingat tentang negatifnya, gitu. Lebih mudah mengingat negatifnya ketika dibandingkan dengan kita harus disuruh menyebutkan 10 kebaikannya, gitu. Itu jauh lebih sulit dibandingkan bicara tentang yang jelek-jelek, gitu. Jauh lebih gampang ketimbang bicara yang baik-baik. Itu aja sih tambahannya. Oke, semua itu tadi perbincangan kita dengan Kardian Narayana. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Bye-bye.